Halo Sobat Easy Stock, ini kita mau bahas saham mulia Industrindo atau MLIA. Ini ada laporan dari Bursa Efek. Jadi dalam radar pantauan akibat adanya unusual market activity. Ini kalau kita lihat grafiknya turun sih ya, tapi nggak tahu kenapa dimasukkan dalam unusual market activity ya. Ini sebetulnya kalau dilihat dari sini ya kan turunnya wajar lah sebetulnya ya. Oke, kita lanjut aja. MLIA ini sebetulnya mencatat penjualan bersih 2,5 triliun, naik dari 2 triliunan. Jadi ada naik sekitar hampir 500 miliar atau setengah triliun ya dari periode sebelumnya. Tetapi kenapa kena penurunannya luar biasa gitu ya, maksudnya dalam lah gitu. Ini kan dari 710, kalau ini 710 langsung naik. Emang dia pernah di 70 melonjak kepada 710 dan habis itu turun lagi ke 525. Oke, kita akan memantau atau menganalisa dengan model analisa fundamentalnya Benjamin Graham dengan bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett dalam menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Sekarang Sobat Easy Stock bisa request link karena di Google Play Store masih under maintenance. Nanti kita share linknya untuk bisa membedakan harga pasarnya MLIA saat ini yang sekitar 525 dengan nilai wajarnya. Dan juga kita akan bahas 2 periode sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya. Oke, kita buka aja. Anda akan lihat tampilan seperti ini. Anda cek MLIA. Oke, ini yang terbaru. Kalau dilihat itu harganya kan 540, ini berapa nih sini? 5 lah, turun lagi 525 ya. Kalau nilai wajarnya 1200 kan 2 kali lipat lebih. Kalau 1600 itu adalah 3 kali lipat. Nah, ini dengan kenaikan dengan nilai wajar yang 2-3 kali lipat, sebetulnya saham ini sangat murah ya gitu. Nah, kita lihat aja di sini. Kita lihat net current assetnya 2 triliun. Dia akan bisa nutup utang jangka pendek dengan surplus sebesar sekitar 800 miliar. Ya kan, tetapi tidak bisa menutup utang jangka panjang yang 1,3 triliun. Ada defisit dia nanti. Setengah triliun lah, kira-kira seperti itu ya, kira-kira ya setengah triliun lah. Kalau lihat free cash flow-nya bagus 1 triliun. Nah, kita lihat revenue growth-nya kita konservatif 2% karena properti dan pelambatan ekonomi di domestik termasuk apalagi dunia itu nilai 2% wajar untuk emiten yang kuat di balance sheet-nya dan free cash flow-nya. Kita lihat return on equity-nya 12,3 half year, full year-nya tuh 24% lebih. Artinya di atas benchmark yang cuma 10%. Debt equity di bawah 1 bagus, profit margin 19% bagus. Working capital 1,67 bagus. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita bahas tadi, kenapa dia turun gitu ya. Terus kita lihat MLIA tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya sebetulnya dia mengalami periode yang bagus sama dengan tahun ini. Malahan tahun ini lebih bagus marginnya, tahun ini 19%, tahun lalu 14,5%. Return on equity-nya bagus tahun ini karena 24%. Tahun sebelumnya baru 19%. Oke. Nilai wajarnya pun juga 2-3 kali lipat.
neraca kuat. Nah, ini di sini neraca sama sebetulnya, dia cuma lemah di utang jangka panjang, tapi kan free cash flow-nya hampir 1 triliun tuh, secara 800 miliar kurang. Oke, kita lihat 2020. Nah, 2020 ini baru kondisinya nggak terlalu bagus, karena kita lihat di sini return on equity-nya cuma 2%. Profit margin nggak nyampe 1,5%. Debt equity udah melampaui zona merah. Working capital tipis aja 1,0. Nah, net current asset betul-betul ya hanya sedikit, hanya sekitar 10 miliar lah dia surplus working capital. Nggak mungkin dia nutup utang 1,9 triliun kan. Makanya kan nilai wajar terendahnya itu negatif. Tapi dia improve di tahun 2021 dan tahun 2022. Artinya apa? Ini ya wajar kalau dia naik tajam ya. Kalau lihat di seperti ini, dia naik tajam segini. Cuma kenapa turun? Sebetulnya turun itu time to buy akhirnya. Gitu. Karena dia stabil kinerja keuangannya. Oke, Sobat Easy Stock, kita jumpa lagi di lain kesempatan.